Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun salam olahraga. Baik, perkenalkan saya Ilham Fernanda dengan NPM 1913051043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Metode Pembelajaran Sirkuit Training untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani Siswa Kelas 8 SMP Muhammadiyah Dua Gisting, Tanggamus, dengan dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Herman Tarigan MPD, dosen pembimbing 2 Bapak Johan Siswayo MPD, dan dosen penguji saya Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR. Latar belakang: olahraga merupakan aktivitas yang mengakibatkan terjadinya gerakan pada seluruh organ tubuh sehingga jantung merasa terbebani dan terpacu dengan cepat. FBI DKK 2020. Menurut Mandalawati 2018, sirkuit training adalah suatu program latihan terdiri dari beberapa pos, dan di setiap pos seorang peserta melakukan jenis latihan yang telah ditentukan. Peran olahraga di dalam kehidupan sangatlah penting. Sangat sulit untuk meninggalkan olahraga dengan kehidupan modern saat ini. Dalam meningkatkan presentasi atau menjaga kesehatan tubuh. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah Gisting, Tanggamus, seringkali guru melihat siswa yang lesu dan tidak bergairah dalam memperhatikan pelajaran. Begitu pula dalam aktivitas fisik atau mengikuti pelajaran olahraga. Kelihatan sekali siswa memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik dan yang tidak, terutama dalam mengikuti pembelajaran penjas. Sampai saat ini kondisi pelajaran penjas belum efektif, meskipun telah dilakukan berbagai upaya memperhatikan dalam melalui jalur pendidikan dan pelatihan guru. Rumusan masalah: apakah dengan menggunakan metode pembelajaran sirkuit training dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting, Tanggamus? Tujuan penelitian: untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode pembelajaran sirkuit training dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Dua Gisting, Tanggamus. Manfaat penelitian: 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu munculnya ide-ide, terutama ilmu pengetahuan dan sikap kedisiplinan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani dalam olahraga. 2. Manfaat praktis. Bagi guru dan pelatih, ini bisa menjadi referensi atau rujukan untuk mengembangkan kebugaran jasmani melalui sirkuit training pada pendidikan penjas atau cabang olahraga lainnya. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan tingkat kebugaran jasmani bagi para siswa di SMP Muhammadiyah II melalui sirkuit training. Bagi perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi pada para mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sejenis, dengan memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian, lokasi digunakan pada penelitian ini lapangan SMP Muhammadiyah II Gisting, Tanggamus. Objek dalam penelitian ini ialah latihan sirkuit training untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah II Gisting, Tanggamus. Tinjauan pustaka. Pendidikan jasmani adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan, dilaksanakan baik pada jalur pendidikan maupun formal ataupun non-formal. Biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Menurut Parturisi 2012, pendidikan jasmani dan olahraga pada
hakikatnya adalah proses pendidikan yang bermanfaat. Aktivitas fisik, jasmani, dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dan kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Menurut James A. Bali dan David A. Violet 2001 dalam Verman 2001 bahwa pendidikan fisik yang dimaksud adalah aktivitas jasmani yang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Lebih lanjut, kedua hal ini menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses terjadinya adaptasi dan pembelajaran secara organik, neuromuskular, intelektual, sosial, kultural, dan estetika yang dilaksanakan dari proses pemeliharaan berbagai aktivitas jasmani. Teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang dibuat berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai berbagai hal yang dikelompokkan dalam sistematika. Berpikir pengembangan model permainan dilihat dari permasalahan di sekolah menengah pertama, bagaimana siswa saat berolahraga yang cepat lelah dan menjadi tidak semangat melakukan olahraga. Permasalahan yang ada pada penelitian ini memberikan solusi, yakni memakai latihan sirkuit untuk melatih kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP. Dengan solusi tersebut dapat diharapkan kebugaran jasmani siswa dapat meningkat menjadi lebih baik. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, maka diajukan hipotesis terhadap penelitian sebagai berikut. Latihan sirkuit training dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMP Muhammadiyah Logistik Tanggamus. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kebugaran jasmani menggunakan metode pembelajaran sirkuit training. Menurut Rockhyati 2009, penelitian tindak kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengkoordinasikan praktik pembelajaran dan belajar dari pengalaman. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kebugaran jasmani menggunakan metode pembelajaran sirkuit training. Menurut Rockhyati 2009, penelitian tindak kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengoreksi koordinasi praktik pembelajaran dan belajar dari pengalaman dengan mencobakan suatu gerakan perbaikan dari praktik pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Menurut Pardijono DKK 2007 mengatakan penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Misi tindakan ini adalah pemberdayaan guru dan sekaligus siswa. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 2006, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang melibatkan
kolaborasi dan siswa yang diteliti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. Populasi dan sampel. Populasi menurut Yuriansyah 2017. Populasi adalah keseluruhan data yang terjadi. Perhatikan kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu kita tentukan. Keduanya pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan dari subjek atau data menjadi pusat penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Gisting. Sampai menurut Yuriansyah 2017, sampel adalah sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hal ini didasarkan atas pernyataan Arya Punto 2006 ditegaskan bahwa untuk sekedar cerancar, maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau lebih. Desain penelitian. Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui putaran atau spiral dengan beberapa siklus yang terdiri dari tahap perencanaan, melakukan tindakan pengamanan atau observasi dan tahap refleksi. Yang dimaksud dengan penelitian yang dilakukan melalui putaran spiral atau penelitian yang melalui siklus-siklus berikut. Melalui waktu yang terukur dan metode pembelajaran agar proses pembelajaran tidak terasa membosankan atau terlalu berat. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar secara lebih nyaman, bertahap, dan memberi waktu bagi diri mereka untuk beradaptasi dengan berkembang secara maksimal, seperti gambar di bawah. Instrumen penelitian. Sebelum pelaksanaan dimulai, penulis telah mempunyai daftar nilai atau kumpulan hasil pembelajaran yang dihasilkan sebelum siklus 1 dan siklus 2 dilakukan. Setelah kita mengetahui hasil belajar dari para siklus, maka sebelum melakukan siklus 1 dan siklus 2, maka penulis menyiapkan daftar nilai perbuatan dan lembar observasi untuk diberikan kepada teman sejawat untuk diisi saat teman sejawat melaksanakan observasi penelitian. Tes yang dilakukan tes kebugaran, uji kebugaran, blip test. Alat yang digunakan sebagai pengumpulan data adalah lembar observasi, pengamatan kognitif, dan psikomotor sebagai proses data yang diambil dengan kegiatan observasi ini. Pelaksanaan tindakan saat pembelajaran. Bagaimana pelaksanaan sirkuit training, apakah sudah sesuai dengan yang direncana atau belum? Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan hasil skor
pengukuran ranah kognitif dan ranah psikomotor, sirkuit training. Setelah didapatkan skor masing-masing siswa, maka dengan teknik presentasi yang yaitu dengan rumusan sebagai berikut. Kusumawati 2015. Nilai jumlah skor yang diperoleh, jumlah skor maksimal kali 100. Analisis data merupakan tahap yang penting pada setiap siklus karena berdasarkan analisis nilai dapat merefleksi landasan atau titik tolak bagi tindakan berikutnya. Selanjutnya dianalisis dengan prosedur seperti di bawah ini keterangan. P sama dengan Fn kali 100% Kusumawati 2015. P sama dengan persentase keberhasilan. F jumlah yang berhasil. N jumlah responden 100%. 100% sama dengan bilangan genap. Hasil penelitian dan pembahasan. Proses penelitian diawali dengan peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani pada siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Dalam observasi tersebut ditemukan bahwa hasil belajar aktivitas kebugaran jasmani masih rendah, di bawah KKM mencakup 60% dari jumlah siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Selanjutnya, penelitian peningkatan dalam proses pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani dengan menggunakan metode pembelajaran sirkuit training. Proses penelitian ini dijabarkan melalui 4 bahan dalam 3 siklus sebagai berikut. 1. Prasiklus. Berkaitan dengan proses pembelajaran pada kondisi awal, berdasarkan pula pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada kondisi awal menunjukkan bahwa 12 siswa dalam kurun 40% yang mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan, sebagai 18 siswa atau 60% belum mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. Pada kondisi awal didapatkan nilai rata-rata siswa untuk pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani adalah 72,33. Selanjutnya terjadi sebagai berikut. Keadaan awal aktivitas jasmani siswa kelas SMP Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Nomor 1, nilai 0 sampai dengan 74%, frekuensi 18, persentase 80%, kriteria belum tuntas. Nomor 2, 75 sampai 100, frekuensi 12, persentase 40%, tuntas. Rata-rata kelas 7,233, nilai tertinggi kelas 85, nilai terendah kelas 61. Siklus 1, aktivitas kebugaran jasmani kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Nomor 1, nilai 0 sampai 74, frekuensi 11, penelitian 3,667%. Keterangan belum tuntas. 2, 75 sampai 100%, frekuensi 19, persentase 6,333%, tuntas. Rata-rata kelas 7,693, nilai tertinggi kelas 88, nilai terendah kelas 64. Berdasarkan evaluasi pada siklus 1, kemampuan siswa dalam pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan bahwa 19 siswa 63,33% yang mencapai kriteria tertuntasnya yang telah ditentukan, dengan 11 siswa 36,67% belum mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. Pada siklus 1 didapatkan nilai rata-rata siswa
pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani adalah 76,93. Siklus 2, aktivitas kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Nomor 1, nilai 0 sampai 75%. Frekuensi 8. Persentase 2,667. Belum tuntas. Nomor 2, 75,100. Frekuensi 22. Persentase 73. Kriteria tuntas. Nilai rata-rata kelas 7,973. Nilai tertinggi kelas 89. Nilai terendah kelas 69. Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus 2, kemampuan siswa dalam pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada siklus 2 menunjukkan bahwa 22 siswa dalam kurung 73% yang mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan, sedangkan 8 siswa dalam kurung 26,67% belum mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Pada siklus 2 didapatkan nilai rata-rata siswa untuk pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani adalah 79,73. Siklus 3, aktivitas kebugaran jasmani siswa SMP Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Nomor 1, nilai 0 sampai 74. Frekuensi 4. Persentase 1,33%, belum tuntas kriteria. 2, 75,100 sampai 100. Frekuensi 26. Persentase 67%, kriteria tuntas. Nilai rata-rata kelas 816, nilai tertinggi 90, nilai terendah 71. Berdasarkan evaluasi pada siklus 3, kemampuan siswa dalam pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa pada siklus 3 menunjukkan bahwa 26 siswa dalam kurung 87% yang mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan, sedangkan 4 siswa 13,33% belum mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. Pada siklus 3 ini didapatkan nilai rata-rata siswa untuk pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani adalah 81,60%. Pada siklus 2, tindakan dalam proses pembelajaran aktivitas pembelajaran jasmani pada siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan siklus sebelumnya. Dengan metode circuit training yang dimodifikasi, durasi latihan menjadi lebih panjang pada setiap proses meliputi push up, sit up, ladder drill, sprint, shuttle run, lari zigzag, dan flip test. Pada siklus 3, proses pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani dengan metode circuit training sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dan memuaskan. Berdasarkan tinjauan dari analisis data yang telah dikumpulkan, hasil dari kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa di akhir siklus dapat meningkatkan kualitas belajar. Peningkatan ini dapat diamati pada data hasil kemampuan aktivitas kebugaran jasmani siswa, data observasi proses pembelajaran oleh guru, serta data observasi sikap siswa sebagai berikut. Pada siklus 1, tindakan dalam proses pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani pada siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting sudah belajar cukup baik, ditandai dengan sebagian besar siswa merasa senang dan ataupun mengikuti kegiatan yang dilakukan dengan metode circuit training. Penutup kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani metode circuit training ini siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Gisting selama 3 siklus dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil ini dilakukan dari hasil
pengamatan dan observasi, di mana pada kondisi awal jumlah siswa yang mencapai nilai KKM 75 baru 12 siswa dalam kurung 40%. Pada siklus 1 meningkat menjadi 19 siswa dalam kurung 63,33%. Memudahkan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 22 siswa dalam kurung 73%. Dan pada siklus 3 mencapai 26 siswa 87% yang mencapai nilai KKM 75 bahkan lebih. Dengan demikian ketuntasan klasikal pada kelas tersebut mencapai lebih dari 75% siswa yang tuntas belajar, sehingga tindakan yang diberikan dinyatakan berhasil meningkatkan kemampuan aktivitas kebugaran jasmani siswa. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.